Tar. Selamat Nah, ini dia malam. baru. Selamat malam. Nah, sudah ya. Mohon maaf di sini sedang hujan deras tadi, jadi begitulah. Ada yang harus kita setting. Gimana, gimana? Oke, sekarang sudah oke. Oke, dokter gimana? Sudah oke? Ah, oke aja kalau aku. Ya, Oke. gimana, gimana? Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di IG Live Info Medis Sehat bersama Dokter Yu. Malam ini kita akan kupas tuntas kenapa kita suka sakit leher. Oke, dokter, silakan. Waktu dan tempat kita persilakan. Silakan, dokter. Oke, kita bicara mengenai nyeri leher. Tapi ya, nyeri ini memang tidak boleh dibiarkan. Karena yang namanya nyeri itu adalah hal yang paling menurunkan kualitas hidup. Ya kan? Kalau misalkan orang lumpuh gitu ya, orang lumpuh diajak ke mall jalan-jalan pakai kursi roda, dia masih bisa menikmati itu, menikmati diajak jalan-jalan gitu, dia masih bisa. Tapi kalau orang nyeri, coba orang nyeri itu ya, dibawa ke mall makin marah dia, dengar orang ngomong aja pengen marah, oh, sakit gigi aja deh itu. Coba jalan-jalan ke mall, ada anak kecil teriak-teriak makin sakit giginya. Jadi nyeri ini memang masalah. Jadi kenapa sih orang itu kok nyeri itu ya? Kalau pertanyaannya nyeri, sebetulnya nyeri itu adalah pertanda gitu ya, tanda bagi kita bahwa ada jaringan tubuh yang terancam rusak gitu. Ya. Jadi nyeri itu tidak boleh dibiarkan karena kalau nyeri itu berarti ada ancaman bagi kerusakan organ atau jaringan tubuh kita. Gitu. Itu memang Oke, oke. tujuannya nyeri itu adalah bertujuan untuk membuat kita paham atau menyadari bahwa ada bagian tubuh kita yang terancam rusak, gitu ya, terancam rusak, gitu ya. Nah, nyeri itu sendiri bisa karena macam-macam ya. Yang paling sering ya, yang jelas itu karena inflamasi ya, proses inflamasi atau radang dalam di jaringan kita itu akan menghasilkan rasa nyeri. Kenapa? Nah, karena di situ ada yang namanya neurotransmitter yang ada di situ ya di daerah radang itu yang kemudian oleh saraf proprioceptif itu akan diterjemahkan menjadi rasa nyeri gitu ya. Dengan demikian individu yang bersangkutan tahu bahwa ada bagian tubuhnya yang terancam rusak, misalnya itu ya, misalnya kita megang gelas yang terlalu panas itu ya, terlalu panas itu tangan kita terancam rusak, makanya harus dilepaskan. Jadi kalau Oh. kemudian ada orang yang mengatakan saya berdamai dengan nyeri, selamat datang nyeri, ya itu berarti sama dengan selamat datang mati gitu ya, enggak apa-apa juga gitu. Gitu ya, Dok. Dok, Iya, kalau jadi misalnya nyeri sakit apa leher itu karena apa sih kan suka ada masuk angin kali gitu sakit leher. Itu sama gimana aja tuh, Dok? ya, sama. Nah, sekarang kalau kita membahas nyeri leher ini ya, kita sekarang membahas nyeri leher. Nyeri leher itu adalah nyeri yang ada di seputar leher ya. Jadi ya kalau nyeri leher ini kalau dalam statistik itu di antara nyeri-nyeri yang lain itu adalah sebagai alasan ketiga paling banyak untuk tidak masuk kerja gitu. Nyeri yang pertama yang paling sering itu nyeri kepala. Orang sakit kepala itu biasa itu orang nggak masuk kantor terus kenapa Apakah sakit kepala. langsung otomatis ya? Kalau misalnya kalau nyeri leher udah pasti sakit kepala gitu. Ya enggak itu kan ini kan saya kan bilang yang namanya nyeri leher itu adalah uh, dipakai sebagai alasan ketiga terbanyak bagi orang yang tidak masuk kantor atau nggak masuk kerja ya. Kalau nyeri sakit itu ya, mulai yang paling sering itu orang bilang sakit kepala, itu paling sering sudah itu, paling kepala itu. Nah yang nomor dua Oh. adalah nyeri pinggang itu. Nyeri pinggang itu adalah nyeri kedua yang paling banyak dipakai orang untuk sebagai alasan tidak masuk kantor gitu ya.
Oh gitu. Tapi ada juga kan dok kayak misalnya gini kalau kita sakit pinggang tuh orang bilang ah ini kurang Nggak minum masuk, tuh sakit nggak masuk. ginjal gitu. Gimana Iya, tuh dok? itu. Kenapa? Enggak kalau sakit pinggang itu kan orang bilang kurang minum tuh ginjalnya nanti rusak gitu Ya, kalau sakit itu kan pinggang. sakit pinggang. Sakit pinggang itu ya sebabnya macam-macam. Nah, sekarang Oh. nyeri leher juga gitu. Nyeri leher itu bisa karena sebab-sebab yang superficial, sakit di kulit Mm-mm. itu ya. Misalkan ada apa namanya? Misalnya ada bisul di kulit, ya nyeri juga lehernya gitu ya. Jadi kalau yang namanya nyeri itu ya, nyeri leher itu bisa di mana sebabnya? Pertama, di kulit leher. Itu bisa menyebabkan orang nyeri gitu ya, itu. Ini kok anu ya, apa namanya? Nggak anu ya, nggak jalan ya. Oke, nggak apa ya. Ya. Jalan ya. Jalan ya. Oke. Oke. Terus lanjut. Oke, ya Mohon itu maaf yang. ini sinyalnya karena di sini cuacanya lagi kurang oke. Nah, ya itu dia makanya itu. Jadi tidak kelihatan yang line up yang ikut yang masuk. Biasanya kan langsung jalan gitu. Oke. Dok, itu Enggak, kita mesti waspada nggak sih dok? Kalau misalnya nyeri leher itu, mungkin nggak sih itu salah satu kayak apa tanda-tanda orang tuh mungkin kena stroke gitu? beda lagi urusannya. Beda lagi Stroke ya. sama nyeri leher tuh itu sama dengan Jakarta Bekasi lah jauhnya ya antara nyeri leher sama stroke itu. Nggak ada urusannya gitu. Nah, kalau kita ngomong nyeri leher itu apa? Nyeri leher yang pertama bisa karena yang superficial ya, kulit di leher apa ada bisul, ada luka itu bisa nyebabkan nyeri. Terus di bawah kulit itu ada yang namanya jaringan subkutan. Di situ kalau terjadi radang di bawah kulit itu juga bisa menyebabkan nyeri gitu ya. Di mana lagi gitu ya? Di lemak ya, di bawah itu ada lemak di bawah di bawah kulit. Lemak itu juga bisa mengakibatkan radang di korpus adiposum itu ya, di jaringan lemak juga Oh, bisa menyebabkan nyeri. Lebih dalam lagi ada fasia. Fasia itu yang membungkus otot itu. Jadi fasciitis atau radang pada fasia di leher juga bisa menimbulkan nyeri leher gitu ya. Terus kemudian di ototnya gitu ya, di otot bisa nggak menyebabkan nyeri leher? Oh bisa, sangat bisa itu ya, sangat bisa. Misalkan pada saat ototnya kaku gitu, dia akan mengalami nyeri leher gitu ya. Itu apa namanya? Itu yang namanya uh, nyeri yang disebabkan karena mulai dari yang superficial masuk ke dalam di otot. Setelah otot, apalagi yang ada di situ? Yang di daerah leher setelah otot. Ini ada yang namanya saluran pernafasan dan saluran makanan itu ya, tenggorokan dan kerongkongan itu ya. Radang di tenggorokan atau radang di kerongkongan itu juga bisa menyebabkan nyeri leher. Nah, yang paling banyak dan seringkali menjadi persoalan adalah nyeri yang diakibatkan gangguan pada tulang belakang bagian leher atau cervikal. Nah, itu juga, nah itu semua bisa menyebabkan keluhan-keluhan nyeri leher. Pertanyaannya adalah kalau ada nyeri leher, itu terus apa yang seharusnya dilakukan kan gitu ya gitu. iya. Kapan Ya. waktunya kita harus konsultasi misalnya gitu dok? Nah, gitu Ketika ya. nyeri leher. Nyeri leher itu sekitar 62% orang itu pernah merasakan nyeri leher gitu ya. Kalau nyeri kepala itu hampir 100% orang pernah nyeri kepala ya. Nah, kalau nyeri pinggang itu sekitar 74 sampai 78% orang itu pernah mengalami sakit pinggang, loro boyok kalau orang Jawa bilang ya. Nah, tapi kalau pada nyeri leher ini sekitar 60 sampai 64% orang pernah mengalami nyeri leher gitu. Nyeri leher karena apa? Sebab apa? Ya macam-macam tadi, mulai dari eh, apa namanya? Mulai dari kulit sampai yang namanya
gangguan di tulang belakang bagian leher gitu. Ngomong-ngomong kok nggak ada yang lihat, biasanya banyak ya. Itu apa nggak ada ini, nggak eh, apa namanya, anunya kali, apa namanya, Sinyal. sinyalnya kali ya, barangkali. Coba. Halo, halo. Apakah oke? Halo, Ya, halo. oke. Tuh Yuk, kan oke. nggak ada yang respon. Ada yang respon nggak? Ada yang respon Belum nggak? pada ngumpul mungkin dok, karena Iya, biasanya Jakarta ada. dan sekitarnya Tangerang juga hujan deras banget. Enggak, biasanya udah banyak langsung gitu. Biasanya kan langsung ada apa line up yang di bawah, ini kok nggak ada. Coba di-refresh lagi aja. Oke, Barangkali. sebentar. Enggak, coba di-refresh. Nah, itu sudah. Nah, komennya sudah tuh, sudah kelihatan dok? Enggak, itu aku. Ya Ah, kan? itu Ya, udah ya banyak udah. tuh. Ya udah enggak Oke, apa-apa. siap. Biarin aja. Mungkin Ya. ada dari teman-teman yang menonton IG Live bersama Dokter Yu, ada yang mau bertanya, boleh. Nah, Silakan. ini balik ya lagi. Nah, sekarang kita simulasi aja deh, kalau ada orang yang nyeri pinggang itu apa yang harusnya, nyeri leher apa yang apa harus dilakukan. Sini kita simulasi. Misalnya ada Pak Bambang sakit leher, nyeri leher Leher. ya. Jadi kalau pagi-pagi Pak Bambang itu nyeri leher, apa yang harus dilakukan Pak Bambang ini? Nyeri leher itu sekitar 70-74% itu hilang tanpa diapa-apain. Ya. Ya itu. Jadi kalau kita bicara nyeri leher, apapun sebabnya, gitu ya. Apapun sebabnya nyeri leher itu sekitar 70-75% akan hilang tanpa diapa-apakan gitu ya. Oh gitu. Dok, itu Ya, kan ada yang suka dipetek-petek gitu tuh bahaya sebetulnya dok ya? nanti dulu, siap Oh nanti satu-satu. dulu. Nggak sabar gitu loh. Nanti dulu gitu ya. Ini masih bicara mengenai persentase. Jadi kalau misalkan, makanya ya, jadi 75% orang yang sakit leher itu nggak usah diobati, nggak usah diapa-apakan, ya akan hilang dengan sendirinya gitu. Jadi bayangkan aja kalau ada orang yang nyeri leher datang ke dukun, terus 75% orang sembuh, lah ya memang segitu gitu ya. Orang Emang nggak pasti berkurang ya diapa-apakan, jadinya ya iya sembuh. emang orang nggak diapa-apain. Jadi 75% orang yang nyeri leher itu akan hilang tanpa diobati itu ya. Itu nyeri Oh, leher tuh ya. Nah sekarang itu nyeri leher. Nah apa kalau tanpa diobati. Nah jadi kalau ada orang yang nyeri leher, karena nyeri leher itu yang paling sering itu adalah karena kekakuan otot leher. Ya, otot leher. Capek aja ototnya, itu ya. Dari 75% orang itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk menghilangkan, mempercepat itu, apa yang perlu dilakukan? Istirahat. Gitu. Istirahat. Gitu. Jadi memang benar kalau ada orang sakit leher, sebaiknya dia tidak bekerja. Gitu. oh gitu. Dok, Ya, ini ada yang tanya nih dok nih. Katanya apa? kalau nyeri leher sampai ke tangan terus kesemutan itu gimana tuh? Apakah harus konsultasi ke dokter saraf atau Ya, itu nanti gara-gara dulu. tegang Itu otot ada atau nanti. gimana tuh? Itu nanti. Ini satu-satu, pelan-pelan. Ya. Pertanyaannya kita simpen dulu ya. Sukanya kok jumping gitu. Gini ya, sukanya jumping gitu. Nah, itu yang apa namanya, yang pertama perlu dipahami adalah satu, bahwa yang namanya sakit leher itu yang pertama, kalau orang pertama kali sakit leher sudah istirahat. Istirahat berapa hari? 2 hari gitu. Kenapa? Ya itu tadi, 75% orang itu akan hilang sakitnya dalam waktu 2 hari gitu ya. Jadi ya jangan panik, sakit leher, oke gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian sakit lehernya itu 2 hari istirahat masih tetap sakit, lah ini itu yang perlu waspada gitu, waspada. Apa yang perlu dilakukan gitu kalau sudah 2 hari tidak hilang gitu ya, 2 kali tidak hilang. Nah kalau sudah hari tidak hilang, ya periksa ke dokter gitu ya, periksa ke dokter gitu ya.
Periksa ke dokter. Nah, periksa ke dokter itu apa? Ya untuk memastikan sakitnya ini kenapa kok sampai 2 hari nggak hilang. Nah, tipe-tipe nyeri leher itu ya, tipe-tipe kalau ini kamu mau udah kontrol ke dokter nih ya, tipe-tipe nyeri leher itu berbeda gitu. Ada yang nyeri leher, nyerinya itu di lehernya tidak menjalar gitu. Ada lagi yang tipe yang menjalar sampai ke lengan gitu ya. Ada sampai sakitnya itu sampai ke rahang, sampai ke mata gitu ya. Nah, apalagi yang disebut cervical syndrome. Cervical syndrome itu sebetulnya adalah nyeri di daerah leher dan sekitarnya. Mana aja? Ya bahu, ya lengan, ya pipi, ya mata, ya tulang apa namanya tengkuk itu yang dikarenakan karena ada sebab-sebab tertentu di leher. Itu disebut cervical syndrome ya, sindroma cervical itu. Nah, sekarang kalau kita sudah datang ke dokter, kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu ya di dokter gitu. Nah, sekarang misalkan nyeri leher, nyeri lehernya gimana nyeri lehernya? Sakit aja di leher, nggak bisa noleh kanan, nggak bisa noleh kiri gitu ya, tengeng gitu ya. Saya nggak bisa noleh kanan, nggak bisa noleh kiri gitu. Itu menjalar enggak ke lengan gitu, enggak gitu. Atau menjalar, iya gitu. Sampai ke rahang enggak, iya gitu. Sampai ke belakang kepala enggak, iya gitu. Jadi apa namanya karakter dari nyeri leher itu macam-macam. Ada yang lokal ya, pinpoint kalau ditunjuk, nyerinya di mana? Oh, enggak, di sini mau sakit banget gitu ya. Biasanya kalau orang bisa nunjuk itu, nunjuk sakitnya di mana ini itu biasanya di kulit atau di bawah kulit atau di ototnya gitu. Tapi kalau kemudian nyerinya gimana? Nyerinya menjalar, dari sini ke belakang sakit semua gitu. Atau dari leher sampai ke lengan itu sakit itu. Nah, itu kalau yang demikian ini perlu diwaspadai. Kenapa? Yaitu tadi bahwa ada sebab-sebab yang lebih dalam, misalnya apa? Dari struktur tulangnya. Terus yang paling sering menjadi masalah adalah jepitan pada saraf di leher. Gitu. Itu yang paling sering memberikan masalah. Biasanya nyeri yang karena saraf yang terjepit di leher itu, wah berhari-hari nggak hilang gitu ya. Nah, berhari-hari nggak hilang. Oke, sekarang kalau sudah ke dokter gitu ya, sudah ke dokter, apa yang kira-kira yang dilakukan dokter gitu ya? Dokter untuk nyeri, tata laksana nyeri itu ya tadi sudah diberi, sudah istirahat, sudah dok, sudah istirahat 2 hari nih itu, belum hilang sakitnya gitu ya, belum hilang sakitnya itu. Oke, kalau gitu diperiksa gitu ya, diperiksa. Periksanya apa aja? Mulai pemeriksaan fisik dilihat ya, ini leher, kulitnya ada bisul apa enggak, ada radang enggak, jatuh apa enggak, terbentur apa enggak, ya diperiksa semuanya itu ya, pemeriksaan fisik gitu. Nah, setelah ada pemeriksaan fisik ada pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan itu kalau zaman sekarang ya sudah ada MRI kok ya gitu. MRI itu udah langsung kelihatan semua. Tapi kalau tidak ada MRI, biasanya yang apa yang dilakukan? Dilakukan foto ronsen itu ya. Foto ronsen dilihat apakah ada bentuk yang berbeda itu. Karena yang namanya lehernya manusia itu bentuknya itu kayak huruf C gitu ya. Itu. Huruf C. Nah, kalau terus kemudian huruf C-nya itu hilang gitu. Wah, ini kok jadi seperti lurus seperti bambu gitu. Nah, ini ada masalah gitu. Nah, kalau sekarang misalnya sudah periksa ke dokter ditemukan, oh iya ini ototnya kaku gitu ya. Ototnya kaku banget ini ya. Terus kemudian nah, obat-obat yang diberikan apa sih kira-kira gitu ya. Obat-obatan apa kira-kira? Nah, sebelum kita ngomong ke obat gitu, bahaya nggak sih orang sakit leher itu setelah diperiksa gitu ya? Nah, kalau dokter itu meriksa gitu ya, misalkan sudah dari apa namanya, dari pemeriksaan itu, dari pemeriksaan itu ada nggak sakit leher yang perlu diwaspadai gitu ya, ketimbang sakit leher yang lain gitu. Apa gitu? Misalkan nyeri leher yang dialami oleh orang yang
kanker metastase gitu. Kanker ya, sakit kanker. Oh. Itu harus diwaspadai gitu ya. Oh gitu Kenapa? ya dok, kanker Loh ya? iya, misalkan kanker. Misalnya perempuan kanker atau tumor payudara gitu. Terus mendadak lehernya nyeri. Oh, hati-hati nih gitu ya. Hati-hati, kenapa? Bisa jadi itu metastase atau penyebaran dari kankernya gitu ya. Tuh, Oh. tuh, iya. Nah, terus kemudian nyeri yang progresif gitu ya. Nyerinya progresif itu. Sakitnya tuh nggak pernah sakit kayak gini gitu. Gitu juga harus diwaspadai gitu. Apalagi nyeri leher yang disertai dengan penurunan berat badan drastis gitu. Hubungannya apa itu? Biasanya orang kalau berat badannya turun itu biasanya seneng gitu. Karena diet nggak bisa-bisa. Itu saya berarti dok. Diet nggak bisa-bisa itu ya. Nah setelah diet nggak bisa-bisa terus ini kok sakit leher terus malah apa namanya Berat berat badan badannya turun. turun itu. Nah ini tapi misalnya nyeri leher disertai dengan penurunan berat badan yang drastis itu. Wah, 1 bulan ini saya turun 10 kilo. Hati-hati gitu ya. Apa Oh yang oke. paling sering? Nah, kalau biasanya apa yang bisa membuat orang itu dalam waktu pendek itu berat badannya turun? Yang paling sering kanker. Tapi yang sudah mulai jarang itu TBC. TBC itu orang bisa langsung. Lu TBC Ah, bisa kemana? Lu TBC itu kalau di leher bisa di kulit. Ada TBC kulit yang namanya skleroderma itu juga menimbulkan sakit. Sampai yang namanya TBC tulang gitu. TBC tulang di tulang leher itu bisa TB itu meskipun jarang ya. TBC yang paling banyak itu di bagian dada ini ya, dada bawah. Cuman ada enggak TBC di tulang belakang bagian leher? Ada itu, ada itu ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Terus kemudian misalkan disertai dengan gangguan-gangguan ini sakit nyerinya bareng dengan diare yang tidak selesai-selesai gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi kalau ada nyeri leher disertai keluhan lain di bagian tubuh, nah itu perlu diwaspadai gitu ya. Nah, kembali lagi diingatkan bahwa nyeri itu adalah tanda bagi kita bahwa akan ada bagian tubuh kita yang rusak itu. Jadi tidak benar kalau kemudian nyeri itu tak tahan aja aku tak tahan. Tidak boleh itu ya. Jadi nyeri kalau ada nyeri ya nyerinya harus dihilangkan. Hilangkannya gimana? Itu bisa kausatif, bisa mencari sebabnya atau berdasarkan keluhannya simptomatis. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi nyeri leher itu tidak boleh diabaikan gitu ya. Nggak boleh karena nyeri leher itu sendiri seperti nyeri-nyeri yang lain sebetulnya itu adalah alarm bagi kita bahwa ada bagian tubuh kita yang terancam rusak itu. berarti Nah kalau nggak datang sendirinya ya sakit leher itu ya dok? Mesti ada apa-apa ya dok? Lula iya nyeri itu ya pasti ada misalnya. Nah kalau sudah misalkan ada orang yang diajari meditasi terus, waduh selamat datang nyeri lu, nyeri kok selamat datang gitu ya ini. Selamat datang nyeri aku, waduh aku kamu ku anggap teman gitu. Gimana itu ya? Bahkan misalkan ada mitos-mitos atau film-film yang misleading misalnya orang akan hebat kalau orang dianggap hebat kalau bisa mengabaikan nyeri misalkan Rambo gitu ya. Rambo itu disiksa diam aja itu mengabaikan nyeri. Itu tidak ada dalam kehidupan sehari-hari itu nggak ada. Itu di film yang kayak gitu. Itu karena di film aja ya dok? Iya di film. Jadi misalkan orang dianggap hebat kalau dia bisa mengabaikan nyeri loh. Nyeri itu jangan diabaikan karena nyeri itu adalah apa tadi? Adalah tanda bagi kita Indikasi ya, ada alarm. bagian alarm, ada bagian tubuh atau jaringan kita yang terancam rusak itu ya. Jadi nggak boleh diabaikan ya. Sama dengan nyeri leher. Nyeri leher itu misalkan nyeri di kulit itu diabaikan loh.
itu terjadi radang di kulit. Kalau tidak diobati nanti kulitnya rusak. Itu seperti apa, TBC kulit tadi itu ya. Iya. TBC kulit itu bisa terus kemudian jidet-jidet itu ya. Kalau Indri pernah lihat orang kulitnya itu jidet-jidet itu biasanya yang paling sering adalah TBC kulit atau skleroderma. Nah, lebih-lebih lagi kalau itu terjadi pada jepitan saraf itu ya, yang terjadi pada tulang belakang. Jadi tulang belakang bagian leher itu ada 7 ruas gitu ya. 7 ruas, jadi di situ ada setiap ruas itu, antar ruas itu mengeluarkan satu pasang saraf kanan kiri. Jadi total ada 8 pasang gitu ya, 8 pasang saraf kanan kiri yang di leher. Dan kalau dalam perjalanannya itu terganggu, misalnya terjadi HNP gitu ya. HNP itu hernia nukleus pulposus. Itu kan antara ruas dan ruas itu ada bantalannya. Nih. Bantalan itu atau cakramnya itu di luarnya namanya annulus fibrosus, di dalamnya itu adalah nukleus pulposus. Jadi ya kalau yang namanya HNP atau hernia nukleus pulposus itu artinya nukleus pulposusnya mencotot gitu ya, jadi keluar gitu. Nah, keluar gitu. iya. Itu nyeri banget pasti ya dok ya? Kejepit berarti sarafnya ntar? Iya, menjepit sarafnya. Nah, kalau yang seperti ini, itu bisa nggak sih itu dilihat dengan pemeriksaan fisik atau dengan tangan diperiksa-periksa gitu? Nggak bisa. Bisanya itu dilihat dengan MRI. Kalau misalnya dengan ronsen biasa bisa nggak kelihatan orang itu HNP apa enggak? Nggak bisa itu. Nggak kelihatan gitu. Meskipun kemungkinan misalkan di foto ronsen dari samping, ini kemungkinan HNP. Kenapa ini lo ya? Menyempit apa namanya antar ruasnya menyempit. Ini kemungkinan itu kemungkinan tidak bisa dilihat. Kalau dilihat langsung, ngelihatnya harus pakai pemeriksaan MRI gitu. CT scan pun nggak bisa melihat HNP atau tidak gitu ya. Nah, kalau MRI itu tujuannya adalah melihat atau superior atau lebih superior, lebih sensitif kalau melihat jaringan lunak gitu ya, jaringan ikat, jaringan lunak. Kalau untuk melihat tulangnya itu CT scan lebih bagus. Terus jadi bagus mana CT scan sama MRI kalau mau melihat gangguan di leher? Ya lebih bagus dua-duanya itu. Dua-duanya jauh lebih bagus. Jadi kita bisa melihat struktur tulangnya secara 3 dimensi. Terus kemudian dengan MRI kita bisa melihat jaringan-jaringan lunak sekitarnya. Oke ya. Nah, ini adalah pemeriksaan nih ya. Dari pemeriksaan, jadi misalkan dari pemeriksaan itu kita juga akan bisa melihat sebab dari nyeri lehernya itu ya, nyeri leher. Nah, berapa persen sih itu? Berapa persen dari orang yang nyeri leher itu yang ternyata itu HNP gitu. Nah, atau gangguan di tulang lehernya itu. Nah, dari semua orang yang sakit leher itu, sakit leher, hanya 4% yang mempunyai masalah di tulang belakangnya itu 4% itu ya. Jadi ya jangan takut itu ya. Iya. Nanti kan biasanya orang takut ya dok ya, takut beneran nih ntar kenapa gitu. Nah, yang aneh lagi itu periksa jadi dipijit aja, diurut aja, ntar juga sembuh sendiri. Nah, gitu nih. Ini diperiksa aja. Jangan diperiksa nanti ketahuan loh. Ya justru diperiksa itu supaya ketahuan. Kalau sudah ketahuan sakitnya diobati gitu ya. Ini mah ajaib kok manusia ini ya. Saya nggak mau diperiksa, kenapa? Nanti ketahuan penyakitnya. Loh, justru penyakitnya ketahuan bisa diobati. Kalau kita nggak tahu penyakitnya, kapan ngobatinya gitu. Iya, ya. Betul. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, sekarang kalau sudah diperiksa ini ya, udah berapa persen tadi? Cuma 4% yang sebetulnya ada gangguan di tulang belakang gitu ya. Jadi ya dari 100 orang sebetulnya yang sakit leher itu hanya 4 orang yang mempunyai masalah di tulang belakangnya itu ya. Sisanya biasanya diagnosanya kenapa tuh dok? Ya macam-macam, misalnya adalah misalkan spondyloartrosis, tulangnya itu
geser gitu, atau HNP itu sendiri gitu. Ada lagi yang namanya UPLL, jadi menebal itu ada selaput yang menebal sampai yang namanya kanal spinal atau kanal yang isinya sumsum tulang belakang itu menyempit itu menyempit. Nah, itu juga membuat kompresi pada sumsum tulang belakangnya. Nah, kalau sudah demikian sudah ketahuan gitu ya. Sudah ketahuan nih itu. Oh, ini misalkan ya ini memang ada ya iritasi lah pada sarafnya gitu. Nah, sekarang kalau sudah ketahuan apa yang biasanya dilakukan oleh dokter gitu ya. Dan paling sering tadi bahwa yang namanya orang nyeri leher itu hanya 4% yang mempunyai masalah di tulang belakangnya gitu ya. Dan dari 4% itu yang memerlukan tindakan operatif itu hanya 4% lagi. Jadi dari semua orang yang sakit itu ya. Dari 10.000 orang yang sakit itu hanya 1,62 yang perlu dioperasi. Jadi jangan takut gitu ya. Jadi yang perlu itu soalnya apa? Kalau udah ngomongin dokter saraf kayaknya kok ngeri banget gitu ya. Loh, kalau udah ada dokter saraf, orang sakit saraf mati semua gitu. Gimana sih? Ya, jadi yang namanya dokter itu tujuannya adalah yang pertama mengurangi keluhannya itu ya. Tujuannya kalau ada nyeri harus dihilangkan nyerinya. Obat-obat apa sih yang bisa digunakan untuk menghilangkan nyeri? Yang obat yang paling sering digunakan adalah yang namanya non-steroid anti-inflamasi atau anti-inflamasi non-steroid. Apa misalnya? Panadol, Ponstan, gitu ya, paracetamol itu ya. Nah, terus apalagi Antalgin, apalagi natrium diklofenat, apalagi aspirin. Itu semua adalah anti-inflamasi non-steroid. Jadi kalau kita dengan istirahat tadi terus kemudian nyerinya nggak hilang gitu ya, nyerinya nggak hilang ya boleh kita dokter akan meresepi obat-obatan. Yang pertama adalah non-steroid anti-inflamasi dulu. Nah, kalau dengan non-steroid anti-inflamasi itu sakitnya nggak hilang, kita boleh menggunakan yang namanya steroid anti-inflamasi. Steroid itu lebih poten gitu. Nah, kalau kemudian ini sudah diobati anti steroid kok nggak hilang, apa misalnya ada yang namanya opiate-like ya, semacam opium tapi bukan opium, tapi cara kerjanya seperti opium, obat-obatan opiate-like gitu. Berarti itu fungsinya lebih ke ini ya dok, ke pereda nyeri aja gitu ya? Lah iya, orang memang nggak apa-apa. Tapi nggak menyembuhkan penyebab rasa nyerinya kan, hanya menghilangkan rasa sakitnya aja. Nah, sekarang aku tadi bilang dari 100 orang yang mempunyai gangguan di tulang belakangnya berapa? 4. 96 memang nggak ada apa-apa gitu. Ya, nah untuk mengurangi keluhannya, apakah kalau nggak ada hubungannya, kalau nggak ada apa-apanya terus nggak diobati? Loh ya diobati. Untuk apa? Loh ya menghilangkan keluhannya, nyerinya itu. Karena nyeri itu masalah itu. Nyeri itu masalah, tidak boleh dibiarkan. Jadi yang namanya manajemen nyeri atau pain management itu sudah menjadi isu sejak awal abad 21 ini ya. Jadi di rumah sakit selalu ada yang namanya tim pain management gitu ya. Untuk mengatasi nyeri. Jadi nyeri itu tidak boleh dibiarkan. Apalagi di rumah sakit. Di rumah sakit itu tidak boleh ada orang nyeri gitu. Enggak boleh gitu. Jadi rumah sakit itu mempunyai di mana-mana rumah sakit pasti ada yang namanya punya tim pain management atau tim manajemen nyeri itu. Jadi nyeri itu tidak boleh ada gitu. Karena nyeri itu sendiri
akan menurunkan kualitas hidup. Nah, kita kembali ke nyeri leher tadi, obat-obatan. Kalau sudah Tadi ada yang komen dengan itu juga sih, Dok. apa? Nyeri mengurangi kualitas hidup Anda. Ya memang itu adalah paling paling sering menurunkan kualitas hidup itu adalah nyeri. Jadi jangan sekali-sekali dibiarkan nyeri. Karena apa? Yang namanya sel kita itu akan jadi lebih cepat membelah kalau kita lebih sering nyeri itu ya. Nah, karena sering membelah ya umur kita jadi pendek karena rata-rata manusia itu selnya akan membelah sekitar 50 sampai 55 kali gitu. Kalau membelahnya tiap tahun sekali ya umur 50 mati orang itu. Umurnya pendek ya, Dok. Pendek itu ya. Jadi nyeri, inflamasi, Dokter, nyeri ini gini. ngomong-ngomong udah ada 5 pertanyaan nih. 6, sorry. 6 pertanyaan Ini yang belum kita selesai, catat nih, Dok masih ya. belum selesai. Nanti dulu. Oke. Oh, Belum nambah selesai. lagi, Dok. Jadi 8. Oke, nomor 1, Dok. Kalau sakit dari leher ke lengan gimana, Dok? Ini sakitnya ini sebetulnya dari otot atau dari saraf? Kalau dari leher menjalar ke lengan, apalagi sampai ke bagian tangan, gini ini, jangan kan gitu ya, leher menjalar ke bahu dan ke bahu, gini ke lengan gini. Hampir pasti itu karena ada saraf yang terganggu. Entah itu kejepit atau iritasi gitu ya. Nah, untuk memastikan ya harus di MRI itu. Ya, di MRI itu. Jadi di MRI nanti kelihatan itu. Selain MRI apa yang dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa itu kejepit? Dilakukan EMG namanya, elektromiografi, itu juga melihat. Jadi kalau MRI itu kita melihat bentuknya, strukturnya, anatominya. Kalau EMG itu kita melihat fungsionalnya gitu ya. Itu ya itu. Jadi ya kalau tadi aku mau melanjutkan yang tadi itu. Nyeri itu paling terakhir itu apa misalnya nyeri itu. Kalau sudah ini obat-obatan yang paling berat untuk digunakan nyeri itu adalah morfin. Kalau udah nggak bisa ngapa-apa ya morfin. Terutama untuk apa? Misalnya untuk nyeri metastase. Misalnya orang kanker menyebar ke leher gitu ya, nyeri. Ya kankernya kan nggak bisa dioperasi. Diberikan apa namanya morfin dalam hal ini. Yang penting nyerinya hilang. Jadi orang kalau misalkan sakit kanker stadium lanjut gitu, ya memang sudah yang dilakukan paliatif itu di sisa hidupnya yang bersangkutan pasien itu tidak boleh menderita gitu ya, nggak boleh nyeri, tidak boleh menderita gitu. Nah sekarang ini ya tadi itu ngomong soal pijet itu ada manfaatnya nggak sih itu untuk misalnya kelainan apa untuk nyeri leher. Masas itu pijet ya, pijet atau masas lo ya, bukan masas yang plus itu. Kan ada itu kan katanya masas plus itu ya. Yang ada itu apa masas minus gitu. Ya. Jadi kalau masas pada kaku otot itu misalkan bermanfaat enggak? Mungkin ada manfaatnya gitu ya. Kenapa? Itu adalah bagi yang suka itu. Kalau bagi yang enggak suka dimasas malah sakit semua gitu ya. Jadi kalau selain diobati tadi, obat itu ya melakukan dengan apa namanya fisioterapi. Fisioterapi kadang-kadang dimasas, kadang-kadang diberi hangat-hangat ya, dikasih inframerah gitu ya. Itu terus ada lagi. Kalau kiropraktik gimana? Itu. Kiropraktik itu sangat tidak disarankan. Karena yang namanya kiropraktik itu bukan bagian dari ilmu kedokteran. Gitu. Tapi lagi ngetren kan dok tuh? Ya dukun juga ngetren itu. Ya, kalau ngetren itu ya di Indonesia itu sembarang ngetren itu. Neng Siti Nampi aja ngetren gitu. Ya, apa kalau yang ngetren itu sudah jelas benar kan ya nggak mesti begitu. Jadi kalau kita mengatakan kiropraktik lo, yang praktek itu dokter lo. Dari mana? Nah, iya, tapi kiropraktik itu bukan bagian dari ilmu kedokteran itu. Kiropraktik itu dikenalkan oleh namanya seorang yang namanya David itu ya, David Davenport ya, tahun 1891 itu ya dikenalkan.
Kenapa kok dikasih nama kiropraktik gitu? Itu bahasa Latin, kiropraktik gitu. Bahasa Inggrisnya doing by hand itu, dikerjakan dengan tangan itu. Aslinya di mana? Itu aslinya dukun perdukunan tulang Kanada gitu. Kalau di Jawa kan ada sangkal putung ya. Kalau di Kanada itu ya itu tadi. Kemudian di bahasa Inggris kan oleh David Davenport itu menjadi di bahasa Latin kan menjadi kiropraktik. Tapi itu bukan bagian dari kedokteran. Tidak ada ilmu kedokteran yang mempelajari kiropraktik. Tidak ada itu. Tidak ada ya. Jadi ngetren ya nggak apa-apa ngetren. Di Indonesia itu dukun aja ngetren kok itu ya. Apa yang nggak ngetren? Bekam aja ngetren. Gitu. Pokoknya kalau ada bahasa Arabnya, habatusa udah ngetren itu. Padahal dari dulu ya ada tuh jinten hitam itu ya. Nah, ini balik lagi ya. Kalau kiropraktik itu tidak dianjurkan. Kenapa? Ya, karena itu berbeda dengan kaidah-kaidah kedokteran gitu. Saya kepingin ya terserah gitu ya. Tapi itu tidak dianjurkan. Itu bukan bagian dari ilmu kedokteran. Loh yang praktek dokter, dokter praktek dukun ya ada gitu ya. Nah, itu jangan berarti kalau praktek yang dokter yang praktek kiropraktik berarti kiropraktik itu bermanfaat itu. Tusuk jarum gimana? Loh, tusuk jarum itu bukannya tidak pernah diteliti, sudah pernah diteliti tusuk jarum itu. Tusuk jarum atau cenciu itu diteliti. Yang neliti siapa? Yang neliti itu tim dokter kepresidenan Richard Nixon. Richard Nixon itu tahun 60-an itu dia sangat Richard Nixon itu penasaran dengan yang namanya tusuk jarum gitu ya. Tusuk jarum Cina itu. Karena di majalah Time itu pernah tahun 60-an itu di majalah Time itu ada gambarnya orang dibuka kepalanya gitu ya, dioperasi kepalanya, katanya dan melek gini dianestesi dengan tusuk jarum. Wah, itu di halaman itu masuk di covernya majalah Time. Nah, si siapa namanya orang yang dioperasi itu sambil membaca bukunya mau cetung gitu. Ya itu propagandanya orang Cina sih sebetulnya waktu itu ya. Propagandanya RRC beneran itu. Tetapi waktu itu Richard Nixon itu penasaran banget itu. Akhirnya dia itu ngirim ratusan itu, 300 lebih orang itu ke RRC itu untuk meneliti. Itu tusuk jarum itu apa? Kok bisa ada orang di anestesi pakai tusuk jarum terus operasi melek gini dia nggak merasa sakit itu. Nah, itu nggak lama ternyata itu mereka meneliti hanya 2 tahun aja. Akhirnya ketahuan yang pertama tidak ada di Cina sekalipun ada orang di anestesi pakai tusuk jarum itu nggak ada. Nggak ada itu. Itu yang ada. Berarti itu mah bungkusan bisnis saja ya, Dok ya, bahasa marketing ya kayaknya. Enggak ada itu. Itu ada itu di cerita-cerita silat sama film silat ya. Kung Fu Master, Tai Chi Master itu ya, Wang Fei Hung itu orang itu nggak bisa gerak. Itu film cerita itu ya, dongengnya Koping Ho segala itu ya. Dok, ada lagi nih Dok yang tanya nih Dok. Sebentar aku belum selesai. Belum selesai. Udah belum? Oh, oke. Ntar nggak kebang semua nih yang nanya nih. Kalau enggak ya nanti ditampung itu dijawab. Belum selesai ini ya. Kayaknya nggak cukup 1 jam nih Dok kita Dok. Ya, jangan banyak-banyak 1 jam itu udah nanti bosan kalau lebih banyak ya. Nah, akhirnya kesimpulannya timnya Richard Nixon ini apa? Bahwa yang namanya cenciu atau tusuk jarum itu seperti hipnotis itu. Hipnotis misalnya orang sakit diabetes gitu ya, ditusuk jarum itu, keluhannya berkurang, tetapi indikator diabetesnya tetap itu nggak hilang itu. Jadi ya akhirnya kesimpulannya itu tusuk jarum itu seperti hipnotis saja, itu mengurangi keluhan tapi penyakitnya tetap itu. Ya kalau yang namanya tusuk jarum itu menyembuhkan diabetes, orang Cina nggak ada yang sakit diabetes itu. Tapi kita nggak pernah mikir kayak gitu itu ya, mikirnya itu datangin rame-rame gitu ya. Nah itu jadi terus kemudian apalagi
Nah, yang paling ditakuti orang kan kadang-kadang operasi itu takut itu. Ya memang orang takut operasi itu ya wajar gitu ya. Tetapi operasi sekarang itu ya berbeda dengan operasi yang dulu. Misalkan operasi sekarang kalau operasi HNP di leher itu ya, irisannya aja cuma 1 senti gitu ya. Operasinya cuma 40 menit gitu. Terus kemudian 6 jam setelah operasi orangnya boleh pulang, boleh jalan itu. Itu yang perlu diberitahukan bahwa sebetulnya kemajuan teknologi kedokteran sekarang termasuk alat-alat untuk pendukung operasinya, terus untuk menurunkan resiko operasi, itu makin bagus ya. Dokter anestesi sekarang juga sudah canggih gitu ya, artinya obat-obatan anestesi juga sudah maju, berbeda dengan saya dulu waktu umur 6 tahun pertama kali dibius umur 6 tahun, tanganku patah itu ya. Itu pakai ether gitu. Sekarang udah nggak dipakai gitu ya. Nah, sekarang kita teknik pembiusan itu sekarang udah bagus ya. Terus kemudian operasi ini juga memang dulu mengerikan karena operasi itu sudah dilakukan sejak sebelum Masehi itu ya. Ini orang-orang Mesir kuno sudah melakukan 3.000 tahun yang lalu sudah melakukan operasi. Orang Maya, Aztec dan Inka itu 1.000 tahun, 2.000 tahun sebelum Masehi sudah membuka kepala gitu ya. Ya gitu. Orang-orang Eropa abad pertengahan itu sudah buka kepala, buka perut. Tetapi obat bius itu baru ditemukan akhir abad ke-19. Bayangin aja itu. 1800 itu ya. Itu 1800-an itu baru orang itu menemukan atau menggunakan anestesi itu. Bayangin aja ribuan tahun orang dioperasi tanpa dibius apa enggak? Iya. Jerit-jerit itu ya, itu makanya horor tentang operasi itu masih ada dalam bayangan karena yaitu tadi sejarah pembedahan itu memang sejarah yang mengerikan itu. Belum lagi dulu ya, sebelum tahun 1930-an itu antibiotik nggak ada. Jadi orang itu dioperasi itu mati karena infeksi. Gitu ya. Nah itu. Jadi ya yang kalaupun seandainya harus operasi sekarang itu sudah jauh berbeda dengan operasi misalnya 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Sekarang itu ada yang namanya minimally invasif atau operasi dengan minimal aja, dengan endoskop, dengan mikroskop. Tujuannya apa? Tujuannya itu membuat dokter yang operasi dan pasiennya itu sama-sama nyaman gitu ya. Sama-sama nyaman itu. Dan akhirnya tujuannya ya untuk kesembuhan atau keselamatan pasien. Oke, sekarang pertanyaan, terserah. Gitu. Oke, tanya lagi, udah boleh ya. Selanjutnya dok, apakah peningkatan kolesterol itu selalu berhubungan dengan nyeri leher sampai nyeri kepala dok? Enggak selalu gitu. Enggak selalu gitu. Terus kalau pertanyaannya, orang yang bagaimana yang kolesterolnya naik terus lehernya sakit dan kepalanya yang sakit, orang yang sial. Tuh ya. Oke, sudah dijawab ya berarti ya. Oke. Ya. Orang yang sial. Ini ada lagi nih dok nih. Paha luar nyeri seperti agak kaku tapi tidak terlalu sakit. Bisa dengan laser seperti alat dokter laser. Bisa nggak katanya? Lah ya belum tahu, diperiksa dulu sebabnya apa itu ya itu. Ya diperiksa dulu, diperiksa kalau nyeri kalau di paha nyerinya yang paling yang perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai adalah gangguan di saraf bagian pinggang gitu ya. Jadi misalkan lawang yang sakit di bagian pinggang yang dilaser kok pahanya ya nggak bisa gitu. Tapi bisa apa enggak? Loh diperiksa dulu, datang ke dokter saraf atau dokter bedah saraf, diperiksa ini nyerinya kenapa itu. Oh ternyata itu panuen ya sudah itu ya, panunya diobati gitu ya. Misalnya jamuran pahanya ya udah jamurnya diobati gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok nih, sindrom apa yang bisa sampai ke pipi telinga? Ya itu ada itu yang namanya itu tadi apa namanya cervical syndrome itu ini atau sudah ini itu cervical syndrome itu nyerinya bisa sampai
bisa sampai ke pipi, ke telinga, ke bagian belakang dari kepala, itu ya namanya cervical syndrome, gitu ya. Oke, oke, oke. Ini ngomongin vitamin tadi kita belum ya. Vitamin Apa? neurotropik bergunakah mengurangi rasa nyeri? Secara umum nyeri leher misalnya khususnya. Vitamin Vitamin, neurotropik. vitamin itu bukan untuk ngobati nyeri, itu ya itu. Vitamin itu ya kalau kekurangan itu ya namanya vitaminosis. Vitamin apa dulu? Vitamin A itu. Vitamin A membuat tubuh kita sehat enggak? Iya, kalau kita kekurangan vitamin A ya jadi enggak sehat gitu. Tapi kelebihan vitamin A itu lebih enggak sehat lagi gitu. Jadi vitamin itu bukan obat itu ya. Vitamin itu bukan obat. Vitamin itu adalah ya nutrisi yang kita perlukan ya seperti protein. Apa enggak protein itu obat? Bukan, itu nutrisi. Jadi yang namanya protein, terus kemudian lemak, vitamin, itu nutrisi gitu. Loh lah itu kok ada orang diobati vitamin? Itu kalau kekurangan vitamin itu. Lalu kalau nggak kekurangan ngapain itu ya? Sama dengan vitamin C itu. Vitamin C itu dibohongin aja. Sehari ada yang 1000. Nggak perlu, kita itu memerlukan vitamin C sehari itu 50 miligram. Ngapain minum sampai 500 sampai 1000 itu ya. Nah kalau 50 miligram itu ya makan cabai 4 biji udah cukup itu. Cabai itu banyak, apalagi paprika. Apalagi Paprika itu sekarang apa namanya kan lagi pandemi gini ya dok ya, semua orang kayaknya pada minum multivitamin gitu, kayaknya segala macam ya kan multivitamin tuh kayak kamu beli dikonsumsi. Iya, juta-jutaan itu. termasuk seperti saya juga. Ngapain padahal ya. Padahal Saking namanya kita itu takutnya pengen stamina oke. apaan, emang staminamu oke jadi begitu? Enggak juga, sakit juga Sugesti sih itu. dok kali ya. Yang Oke, berarti gak ada kita manfaatnya kurang kan lebih gitu. 10 menitan lagi. Kalau Oke masih ada yang ya. bertanya, oh ini ada nih satu lagi yang Apa? ini yang dok katanya Hmm. apakah stres memicu nyeri dan apakah ada pengobatan atau terapi supaya penderita nyeri ini bahagia? bahwa bahwa stres itu akan menurunkan nilai ambang nyeri, iya. Jadi orang stres itu lebih gampang nyeri ya, lebih sensitif terhadap nyeri ya gitu. Oke, semua nyeri dok? Ya, lebih Oke. gampang terasa nyeri. Jadi nyeri itu kan untuk dirasakan jadi sebuah nyeri itu kan ada nilai ambangnya, thresholdnya itu. Nah, stres itu akan menurunkan nilai ambang nyeri. Jadi nyeri sedikit aja dia akan kesakitan. Gitu. Ya itu. Jadi apakah ada hubungannya? Iya, kalau orang yang stres itu dia lebih sensitif terhadap nyeri itu. Terus kemudian tadi nyeri dan bahagia itu dua hal yang berbeda sih, nyeri dan bahagia itu ya itu. Nyeri dan bahagia. Tetapi ya nyeri itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dibiarkan, harus dihilangkan. Bahagia itu harus dicapai gitu itu ya. Ya pokoknya nyeri dan bahagia itu sama dengan sepeda sama jari itu loh, gak ada hubungannya itu ya itu. Ada apa hubungannya jari sama sepeda? Lo gak ada, tapi orang lo itu loh ada orang pakai jari sepedaan. Lah ya kebetulan itu gitu ya. Ya, jadi yang namanya nyeri dan bahagia tadi itu enggak ada hubungannya. Tapi apakah orang yang nyeri itu perlu bahagia? Ya harus itu. Tapi ya enggak ada urusannya. Wah, menarik banget ini ya. Ngebahas Ya. nyeri leher sampai ke kebahagiaan ini penting Loh iya. banget. Ya. Apalagi? Oke, kita tunggu lagi nih. Ada lagi masuk katanya. Apa? Trigeminal neuralgia, apakah bisa Oh, sembuh dok? trigeminal neuralgi. Trigeminal neuralgi itu adalah nyeri yang disebabkan karena kompresi atau iritasi pada saraf kranial nomor 5. Saraf kranial Oh, nomor 5 itu namanya trigeminus. Jadi ya, trigeminus. Jadi nyerinya itu yang paling sering karena pada usia yang lanjut ya misalnya di atas di atas 50 gitu atau 40-an itu karena otak kita itu shrinking, mengkerut gitu, sehingga pembuluh darah yang ada di otak bagian bawah itu di
di batang otak itu, dia itu jatuh gitu ngelokor. Dan dia pembuluh darahnya nempel pada saraf nomor 5 yang saraf trigeminus itu. Jadi setiap apa namanya pembuluh darah itu berdenyut, ya sakit, itu ya. Nah, kalau sakit trigeminal neuralgi bisa nggak hilang? Oh ya bisa gitu. Yang pertama, kalau dengan obat-obatan sederhana seperti paracetamol, Ponstan hilang ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah dengan obat tetap sakit itu ya perlu dioperasinya apa? Ya ini tadi sarafnya dan pembuluh darahnya dipisahkan terus dipasang sekat gitu. Disekat. Disekat itu yang mengerjakan dokter bedah saraf itu ya itu. Operasinya cuman kecil aja, dia ada kecil di belakang telinga sini ada diberi lewat lubang segini aja masuk gitu ya. Dan itu bukan hal yang rumit lah kalau dalam dunia bedah saraf gitu ya. Kalau dokter bedah saraf ngomongnya enak aja ya. Bukan hal yang rumit gitu. Kita ngebayanginnya aduh. Iya, kepala dibolongin di sayap-sayap. Suka yang rumit gitu. Oke. Terima kasih banyak nih dokter. Kita sebetulnya masih ada sekitar 5 menit lagi sebetulnya, tapi kalau dokter mau ada pesan-pesan terakhir terhadap teman-teman yang hadir malam hari ini, gimana supaya kita sehat bugar, nggak kena nyeri-nyeri yang lain? Oke, tadi tetap aja ya, nyeri adalah hal yang paling menurunkan kualitas hidup. Jadi tidak boleh diabaikan, ya. Tidak boleh diabaikan, harus dihilangkan. Nyeri leher itu juga tidak boleh diabaikan, harus diketahui penyebabnya. Kalau penyebabnya, apalagi penyebabnya itu hal-hal yang lebih serius, seperti gangguan di saraf, gangguan di tulang belakang, itu juga harus dicari jalan keluar. Nah, yang namanya pengobatan atau kedokteran atau ilmu pengobatan sekarang, kedokteran itu sudah sangat maju, sehingga sekarang itu hampir tidak ada nyeri leher yang tanpa jalan keluar ya. Mesti ada jalan keluar. Makanya kalau ada nyeri leher dan terasa mengganggu lebih dari 2 hari, datang ke dokter. Dokter apa? Dokter saraf, dokter bedah saraf, datang ke rumah sakit yang ada CT scan-nya, ada MRI-nya, supaya pemeriksaannya itu lengkap. Gitu ya. 2 hari ya dok? 2 hari. 2 hari. Oke, sip. Terima kasih sekali sudah hadir malam ini Dr. Ryu Hasan. Semoga sehat selalu. Dan teman-teman yang lain juga, terima kasih sudah hadir bersama Dr. Ryu. Saya Indri dari Info Medis Sehat bersama segenap tim mengucapkan banyak terima kasih kehadirannya Dr. Ryu dan teman-teman sekalian malam ini. Sampai ketemu ya kita di IG Live yang lain bersama Dr. Ryu. Di save Indri. Ya. Sudah. Ya. Oke. Dokter siap-siap ya. Nanti kita panggil dan undang dokter lagi untuk tema yang lain. Iya. Oke, Dok.